Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga di hari yang ketiga kita telah bisa melaksanakan puasa sampai sore hari ini. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, pada para sahabatnya serta para zuriyahnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang kedua kita telah membahas yang membatalkan puasa, yaitu ada perkara yang masuk ke dalam 5 lubang. Ada mulut, hidung, telinga, lubang depan dan lubang belakang. Lalu apalagi yang membatalkan puasa yang kedua, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu dengan cara memancing untuk muntah. Atau ketika Al-Fakir masih kecil, oleh guru Al-Fakir dikatakan ketika muntah dengan sengaja itu dimasukkan jari dan lain sebagainya. Padahal ketika jari sudah masuk dan jilatannya itu terasa asin atau bagaimana, itu masuk ke dalam mulut, itu juga sudah membatalkan. Jadi muntah dengan sengaja untuk menjadikan mulutnya muntah. Jadi itu membatalkan puasa. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu bersenggema, berhubungan suami istri yang halal di siang hari ketika berpuasa. Ada perkara yang memang Allah halalkan dan memang halal ketika dilakukan, dan ada perkara yang haram dilakukan dan haram juga dilakukan. Tapi ada di bulan Ramadan ini perkara yang halal, yaitu Allah haramkan, yaitu bersenggama pada siang hari ketika bulan Ramadan antara suami dan istri. Beda lagi kalau bukan suami istri, itu lebih daripada haram, zina termasuknya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti apa bersenggema itu yang membatalkan puasa? Yang pertama yaitu laki-laki. Laki-laki itu, mohon maaf karena ini mungkin dikatakan sebagai sesuatu yang mulia, meskipun menjelang berbuka yaitu ngabuburit, tapi harus kita ketahui bahwa ketika kepala si kemaluan laki-laki masuk ke dalam lubang bagian perempuan, sudah masuk semua kepala, itu membatalkan puasa. Ya, yang berikutnya yaitu perempuan. Perempuan itu ketika ada sesuatu yang masuk ke bagian kemaluannya dan itu membatalkan puasa. Sebagaimana? Sampai di mana batasnya? Yaitu batasnya meskipun kepala kelamin laki-laki belum masuk semua, tapi sudah ada yang masuk ke perempuan, bagian kemaluan perempuan. Batasnya ketika terbukanya, ketika jongkok perempuan, itu batasnya. Ketika terbuka saat jongkok dan ada yang masuk, meskipun sedikit, itu membatalkan puasa. Ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh si laki-laki. Mengapa dikatakan laki-laki? Karena dulu pernah ada suatu cerita bahwa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang, ya Rasulullah saya celaka. Mengapa? Kata Rasulullah, saya itu lagi berpuasa tapi di siang hari saya nyelonong. Nyelonong bagaimana? Kata Rasul, ya nyelonong gitu dengan istri saya. Kamu bersetubuh dengan istrimu? Ya, kata Rasulullah, kamu bayar denda. Ya Allah, saya itu ya Rasul, saya itu orang miskin. Bagaimana bayar denda? Ya sudah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, 1 bulan saja saya nyelonong, apalagi 2 bulan, 2 kali nyelonong berarti. Kata Rasul, ini orang sudah miskin, berani dengan larangan Allah gitu ya. Maka cerita tersebut bahwa yang kena denda itu laki-laki. Apa dendanya? Yang pertama, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayar qadha, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang paling
Memberatkan ketika orangnya miskin, yaitu bayar denda. Apa denda? Bayar untuk materi, membebaskan satu budak. Tapi ada beberapa negara yang mengkonversi hukum ini, karena dia orang kaya atau statusnya kaya, kalau bayar denda itu mungkin mereka sanggup, tapi bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orangnya yang miskin, ketika orang miskin maka bisa diberlakukan bayar denda berupa membebaskan budak. Supaya apa? Ada efek jera, ada efek berpikir kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat yaitu keluar mani dengan sengaja. Baik sengaja dilakukan dengan perilaku atau membayangkan, itu batal. Tapi ada juga seorang yang suami istri, ketika suami itu mencium kening istrinya itu sampai keluar mani, ada. Ketika memang itu lumrah, biasa, bukan biasa maksudnya, ketika seorang itu menciumnya tidak dengan niatan syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau niatannya syahwat berarti membatalkan puasa. Jadi keluar mani dengan sengaja, baik dengan perilaku kegiatan, aktivitas, ataupun dengan hanya memikirkan atau menghayal. Yang kelima, hilang akal atau gila. Gila itu ada gila karena memang gila, ada yang pingsan. Yang pingsan itu misalkan seseorang pingsan, tapi di sela-sela dari subuh sampai maghrib ada bangunnya, ada terjaganya, ada sadarnya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan dari subuh sampai maghrib, itu berarti membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang tidur? Orang yang tidur tidak membatalkan puasa. Ba'da subuh dia tidur sampai maghrib, berarti tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan sholatnya? Itu hal lain. Tapi dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib dia tidur, itu tidak membatalkan puasa. Cuma tidak dapat pahala apa-apa dan dosa ketika meninggalkan sholatnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keenam adalah haid bagi perempuan. Haid itu membatalkan puasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketujuh melahirkan. Melahirkan membatalkan puasa. Ketika seorang berpuasa di siang hari melahirkan, itu membatalkan puasa. Yang kedelapan, nipas. Nipas pasca melahirkan itu keluar darah. Imam Syafi'i yaitu 60 hari. Jadi kalau kita dalam masyarakat ada harus pakai mie instan sebanyak 40 buah, berarti itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhabnya mazhab yang lain. Salah satunya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i 60 hari suci nifas. Jadi ketika orang nifas itu berarti orang tersebut batal puasa atau tidak melaksanakan puasa. Yang terakhir, murtad. Apa maksudnya murtad? Keluar dari Islam. Jadi ketika berpuasa dia ada kepercayaan yang lain ditumbuh di hatinya, bahwa ada kekuatan yang lain, ada Tuhan yang lain, bahwa dia mempercayainya. Itu murtad dan itu membatalkan puasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 9 daripada yang membatalkan puasa sudah kita bahas di hari yang kedua, dan kita sekarang masuk ke hari yang ketiga, selesai membatalkan puasa. Insya Allah di hari berikutnya, di hari yang keempat, kita akan membahas orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Terima kasih, mohon maaf, dan semoga di puasa yang ketiga ini kita mendapatkan ridho-Nya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bernilai puasa, kita bernilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana semakin mendekati maghrib, suasana semakin agak gelap, saatnya kita berbuka, dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.